Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Mystery Box Story, channel yang akan menemani kalian dengan sajian kisah misteri. Nah guys, pernahkah kalian merasa bahwa ruang privasi kalian hanyalah ilusi? Kita merasa aman di dalam kamar yang terkunci, atau di balik layar ponsel yang kita anggap sebagai milik pribadi. Tapi bayangkan, jika di tengah keramaian kota, sebuah notifikasi masuk ke ponselmu, sebuah foto yang seharusnya tidak mungkin ada, foto yang diambil dari sudut yang menentang hukum fisika. Nah, kali ini guys, kita akan masuk ke dalam labirin paranoia seorang pria bernama Elang, seorang fotografer yang baru saja menyadari bahwa di dunia ini tidak ada tempat bagi siapapun untuk bersembunyi. Nah, inilah kisah lengkap dari Airdrop Neraka. Sore itu di Jakarta sedang dalam kondisi puncaknya. Udara terasa berat oleh polusi dan aroma keringat ribuan komuter yang berdesakan di stasiun Sudirman. Elang, seorang fotografer jalanan yang selalu membawa kamera mirrorless tua di lehernya, sedang berdiri di peron. Ia baru saja menyelesaikan sesi pemotretan bertema kesunyian di tengah keramaian. Saat ia memeriksa hasil fotonya, ponselnya di saku celana bergetar panjang. Sebuah jendela pop-up muncul. Pengintip ingin membagikan sebuah foto. Elang mengerutkan kening. Ia biasanya mematikan fitur iDrop untuk orang asing. Tapi hari itu, ia lupa setelah mengirim file ke kliennya. Karena penasaran, ia menekan accepted. Foto itu terbuka dalam resolusi tinggi. Itu adalah Elang. Ia sedang berdiri memegang botol air mineral. Namun, yang membuat bulu kudunya berdiri adalah perspektifnya. Foto itu diambil tepat dari atas kepalanya, lurus ke bawah, sudut pandang bird's eye view. Nah, masalahnya di sini guys. Langit-langit stasiun itu sangat tinggi, tanpa ada balkon, drone, atau lubang udara. Seolah-olah ada seseorang yang melayang tepat 2 meter di atasnya tanpa terlihat. Elang mendongak panik. Matanya menyisir setiap sudut langit-langit beton yang kusam, kosong. Hanya ada debu yang menari di bawah lampu neon yang berkedip. Kereta datang. Elang merangsek masuk ke dalam gerbong yang sudah sesak. Ia merasa lebih aman jika dikelilingi oleh banyak orang. Ia berdiri di pojok dekat pintu kaca, memastikan punggungnya terlindung oleh dinding besi kereta. Ia mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Tepat saat pintu kereta menutup dan mesin mulai menderu, ponselnya bergetar lagi. Mengintip satu foto. Tangannya gemetar saat membuka file tersebut. Foto itu memperlihatkan wajahnya dari jarak hanya beberapa milimeter. Lensa kamera itu seolah berada tepat di antara mata dan layar ponselnya. Detail pori-pori kulitnya, pantulan layar ponsel di matanya, bahkan butiran keringat dahi Elang terlihat sangat jelas. Bagaimana mungkin? Di depannya hanya ada udara kosong sebelum terhalang oleh punggung penumpang lain yang membelakanginya. Penumpang itu tidak memegang ponsel. Elang mulai merasa sesak. Ia merasa seolah ada entitas transparan yang sedang bernapas tepat di dalam wajahnya, mengamati setiap ketakutan yang terpancar dari matanya. Elang turun di stasiun berikutnya dan berlari menuju apartemennya. Ia tidak lagi peduli dengan sekitarnya. Sampai di unitnya di lantai 22, ia membanting pintu, mengunci 3 grendel sekaligus,
dan menarik gorden hingga tidak ada setitik cahaya pun yang bisa masuk dari luar. Ia duduk santai di sudut ruangan, mencoba mencari logika dari apa yang terjadi. Ini pasti peretasan. Seseorang ingin menanamkan malware di ponselku dan menggunakan kamera di depanku. Gumamnya menenangkan diri. Namun, logikanya patah saat ada notifikasi ketiga muncul. Foto kali ini memperlihatkan elang dari arah belakang, dari sudut jendela lantai 22 itu. Di foto itu, elang terlihat sedang meringkuk di sudut ruangan. Masalahnya, di luar jendela itu tidak ada apa-apa selain langit malam dan angin kencang. Tidak ada balkon, tidak ada kran, tidak ada kemungkinan manusia bisa berada di sana. Elang melempar ponselnya ke ujung ruangan. Ponsel itu mendarat di atas karpet, namun layarnya tidak mati. Cahaya biru dari layar itu memancarkan aura dingin yang seolah memenuhi seluruh kamar. Kesunyian di apartemen itu menjadi musuh baru bagi elang. Setiap suara kecil, detak jam, dengung kulkas terdengar seperti ejekan. Ia memutuskan untuk tidur, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Ia memakai kaos oblong abu-abu yang baru diambilnya dari lemari dan berbaring. Tengah malam, ponselnya yang tergeletak di lantai menyala sendiri. Bunyi notifikasi airdrop yang khas memecah keheningan malam. Elang terbangun dengan jantung yang berdegup kencang. Ia merangkak mendekati ponselnya. Bukan foto, tapi sebuah klip video pendek, atau bisa dikatakan live foto, guys. Klip itu menunjukkan elang yang sedang tidur pulas beberapa menit yang lalu. Di samping tempat tidurnya, tampak sebuah tangan hitam kurus dengan jari-jari yang sangat panjang sedang membelai rambut elang dengan lembut. Elang segera meraba kepalanya, merasakan sensasi dingin yang tertinggal di sana. Ia menoleh ke samping tempat tidurnya. Namun, apa guys yang terjadi? Kosong. Ya, tapi bantalnya masih menunjukkan bekas tekanan, seolah ada seseorang baru saja beranjak dari sana. Elang teringat sebuah kotak tua milik ayahnya yang tersimpan di dalam gudang. Ayahnya adalah seorang ilmuwan optik yang hilang secara misterius saat elang masih kecil. Ia kemudian membongkar kotak itu dan menemukan tumpukan jurnal yang sudah menguning. Di dalam jurnal itu, ayahnya menulis tentang dimensi cahaya yang terlipat. Ayahnya percaya bahwa kamera bukan hanya alat untuk menangkap gambar, tapi alat untuk menangkap sebuah frekuensi eksistensi lain. Ada sebuah sketsa mesin yang disebut lensa keempat. Catatan terakhir ayahnya berbunyi, "Aku telah melihat terlalu banyak. Jika kau bisa memotret dari sudut yang tidak ada, maka kau tidak akan lagi berada di dunia yang kau kenal. Kau menjadi sang pengamat, tapi kau akan kehilangan bentuk fisikmu." Elang menyadari bahwa pengintip ini mungkin adalah sisa-sisa kesadaran ayahnya yang terjebak dalam frekuensi tersebut. Sebuah pesan masuk melalui airdrop. "Jangan bersembunyi, sang pengamat butuh saksi. Pergilah ke Taman Menteng sekarang, atau aku akan mengambil foto dari dalam jantungmu." Ketakutan akan ancaman fisik yang mustahil itu memaksa elang untuk keluar. Ia sampai di tengah kota yang masih ramai oleh orang-orang yang menikmati udara malam. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat elang berjalan, semua orang yang ia lewati tiba-tiba terdiam. Mereka berhenti bicara, berhenti tertawa, dan secara serentak mengeluarkan ponsel mereka. Bukan hanya satu, tapi puluhan ponsel di sekitarnya berdering bersamaan. Orang-orang itu tidak menatap elang dengan mata mereka, tapi melalui layar ponsel mereka. Mereka mengarahkan kamera ke arah elang seolah-olah dia adalah objek pameran yang langka. Elang melihat ke layar salah satu orang asing di sana. Namun, bukan wajah elang yang terlihat, melainkan sosok tengkorak yang terbungkus oleh cahaya biner. Pihak keamanan taman mencoba mendekati elang yang mulai berteriak histeris. Saat petugas itu memegang bahu elang, ponsel petugas itu bergetar. Sebuah foto terkirim otomatis ke ponsel si petugas.
Foto itu memperlihatkan petugas tersebut sedang memegang bahu elang. Namun di foto itu, tubuh elang sangat transparan, memperlihatkan aliran darah dan organ dalamnya yang bersinar biru. Petugas itu kemudian berteriak ketakutan dan jatuh terjungkal. Elang yang menyadari bahwa keberadaannya di dunia nyata mulai terkikis. Ia mulai bisa melihat garis-garis penyusun realitas di sekitarnya, seperti piksel yang rusak pada sebuah foto yang gagal dimuat. Dengan sisa kesadaran yang ada, elang memacu motornya menuju sebuah gedung tua di pinggiran Jakarta, bekas kantor penelitian ayahnya yang sudah lama disegel. Gedung itu adalah bangunan bergaya kolonial yang dikelilingi pagar besi yang berkarat. Di dalamnya, elang menemukan ruangan yang dipenuhi oleh ribuan cermin dan lensa raksasa yang diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan pantulan yang tak terbatas. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah ponsel model lama yang terhubung ke ribuan kabel fiber optik yang masih berpijar redup. Suara dengung statis memenuhi ruangan, terdengar seperti ribuan suara manusia yang saling berbisik dalam satu nada yang menyayat hati. Suara ayahnya muncul, bukan dari udara, tapi langsung di dalam kepala elang. Elang, lihatlah betapa indah dunia ini dari sini. Tidak ada rahasia, tidak ada sudut gelap. Aku bisa melihat segalanya, tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Sosok bayangan muncul dari balik salah satu lensa raksasa. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah lensa besar di tengah kepalanya. Aku butuh matamu, Lang. Aku butuh saraf optik yang masih segar agar aku bisa kembali merasakan hangatnya cahaya matahari. Bukan hanya angka dan kode biner. Elang menyadari bahwa seluruh teror airdrop ini adalah proses sinkronisasi untuk memindahkan kesadaran ayahnya ke dalam tubuhnya. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Sarah, ya, kekasih elang, ternyata mengikutinya karena khawatir. Sarah kemudian masuk ke dalam laboratorium itu dengan wajah yang bingung. Layar-layar di ruangan itu seketika menampilkan wajah dari Sarah. Teks muncul di layar utama. Target terdeteksi, pilih. Serahkan dirimu atau biarkan dia yang menjadi lensa berikutnya. Di sini elang harus memilih, guys. Jika ia menyerahkan diri, ia akan kehilangan jiwanya. Jika tidak, Sarah akan ditarik ke dalam neraka digital itu selamanya sebagai kamera baru bagi ayahnya. Elang menatap Sarah, matanya penuh dengan air mata, menyadari bahwa ayahnya sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun. Namun, ternyata elang tidak memilih keduanya. Ia menyadari bahwa sistem ini bergantung pada cahaya yang sempurna. Ia mengambil tripod kamera besinya dan mulai menghancurkan cermin-cermin raksasa di ruangan itu. Setiap kali cermin pecah, suara teriakan ayahnya semakin memengkikan telinga. Elang kemudian menyalakan lampu flash pada kamera dan ponselnya secara bersamaan, mengarahkannya tepat ke pusat lensa mesin utama itu. Ia menciptakan overexposure atau kelebihan cahaya yang sangat ekstrim. Jika kau ingin melihat, ayah, lihatlah cahaya ini, teriak elang. Ruangan itu meledak dalam cahaya putih yang membutakan, menghapus semua bayangan dan semua kode yang ada. Pagi harinya, polisi hanya menemukan gedung tua yang sudah hangus terbakar. Sarah ditemukan pingsan di luar gedung. Namun guys, elang tidak pernah ditemukan di sini. Tidak ada jejak sisa tubuh. Dan 1 minggu kemudian, Sarah yang masih berduka duduk di sebuah kafe. Ia mencoba menghapus sebuah foto elang di ponselnya agar bisa memulai hidup barunya. Namun, saat ia menekan tombol hapus, ponselnya bergetar. Sebuah airdrop kembali masuk, guys. Sarah membukanya dengan tangan gemetar. Foto itu memperlihatkan Sarah dari sudut pandang dari dalam matanya sendiri. Di dalam pantulan pupil mata Sarah itu, terlihat sosok elang yang sedang melambaikan tangan dengan damai. Dan di saat yang sama, seluruh pengunjung kafe itu menerima notifikasi yang sama. Mereka semua melihat foto Sarah. Namun, di setiap foto itu, di pojok kiri bawah terdapat tulisan kecil. Dipotret oleh
elang dari sudut yang kau lupakan. Layar kafe, ponsel orang-orang, dan papan iklan di luar sana semua berubah menampilkan satu pesan terakhir. Kami melihatmu. Nah guys, jadi seperti itu cerita dari airdrop neraka ini. Apakah elang benar-benar selamat atau diyakini telah menjadi bagian dari jaringan global yang mengawasi kita semua guys? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, teknologi telah memberi kita mata yang tidak pernah terpejam. Jadi, lain kali jika kalian menerima kiriman dari orang asing di tempat umum, jangan pernah menekannya, karena mungkin seseorang di luar sana sedang menunggu momen yang tepat untuk mengambil sudut dari hidupmu. Nah, oke guys, mungkin seperti itu dulu cerita di video kali ini. Jika ada yang salah dalam pengucapan kata dan penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan. Oke, saya dari channel Mystery Book Story pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.